Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan, tabikun. Ya, kenapa ada tabikun? Tabikun itu apa ya? Suatu tradisi sebenarnya ya. Sebenarnya saya juga kurang paham sudah diperda atau belum. Kami di Lampung, tabipun itu mengikuti, menjadi seperti kewajiban. Salam sapa gitu loh, salam sapa dari kami daerah Lampung. Itu sangat bagus. Bahwa kita punya ciri khas. Oke, lanjut. Mohon maaf, sudah lama tidak sudah lama tidak membuat konten YouTube tentang hukum karena kesibukannya luar biasa. Apalagi dari bulan 12, bulan 1, bulan 2 itu kan di saat saya kampanye. Terus ada juga yang bilang buat konten karena ingin nyalon dewan. Saya buat konten YouTube itu dari sebelum jadi dewan, malahan belum jadi dewan, dan ini jadi dewan lagi. Jadi bukan karena kampanye, bukan karena ingin nyalon lagi. Nggak, buktinya bulan 1, bulan 2 saya tidak buat konten, tidak berkampanye. Ya. Jadi barusan ada yang telepon dan saya langsung buat konten karena takut lupa. Kenapa sih saya buat konten selalu di mobil? Bukan selalu sih, ada juga yang enggak. Ini mumpung masih ingat pertanyaannya, jadi saya sempatkan. Kalau saya nggak buat sekarang, takut lupa. Terlalu banyak giat, terlalu banyak yang dipikirkan. Jadi barusan ini ada yang telepon, Pak. Ibu bapak saya sebelum ibu saya meninggal, mereka sudah punya rumah, mereka sudah punya kebun, mereka punya tanah. Terus ibu saya meninggal. Sekarang bapak saya punya mama baru atau istri muda. Kami ini khawatir bahwa harta bersama kedua orang tua saya dulu masuk ke istri muda. Bagaimana menurut Bapak? Saran Bapak seperti apa? Ya, masuk waris ya, keterangan waris. Jadi Bapak yang tadi telepon saya, kalau ibu meninggal itu sudah masuk waris. Kalau salah satu kedua orang tua, bapak atau ibu belum meninggal, belum dikatakan waris. Jadi jangan bilang ini tanah rumah saya pewaris satu-satunya, saya pewaris yang paling tua. Itu nggak benar. Kalau ibu bapak masih ada, jangan ngomong-ngomong sebagai waris, jangan ngomong-ngomong ini warisan saya, karena itu akan doakan bapak ibu cepat mati atau cepat meninggal. Karena orang tua masih hidup kok ngebahas waris itu kan kalau ada salah satu yang meninggal ya. Kalau belum meninggal jangan heboh, jangan ngaku-ngaku, jangan mengklaim kalau itu warisan saya ya. Tadi ibu meninggal itu pewarisnya siapa? Pewarisnya bapak dan anak-anaknya, orang tua kita yang laki-laki dan anak-anaknya itu pewarisnya. Jadi jangan takut. Bisa nggak sih Pak istri muda dapat? Bisa saja kalau ada akal-akalan. Banyak terjadi. Saya pernah menangani perkara Jakarta Timur dulu, luar biasa serem, sampai menggunakan preman, sampai menggunakan para jawara untuk menguasai fisik.
rumah, perkantoran, dan lain-lain. Luar biasa. Nah, jadi tadi ibu meninggal, pewarisnya bapak dan anak-anak. Buat dulu surat keterangan pewaris. Biasanya pengadilan atau BPN minta keterangan waris dari pengadilan. Ajukan penetapan waris di pengadilan. Kalau di Islam, pengadilan agama di mana pewaris-pewaris itu tinggal. Nah, di situ ajukan, nanti kalau ada penetapan lebih aman. Penetapan dan sebagainya, penetapan pengadilan itu dibutuhkan di BPN dan sebagainya. Bapak berapa persen, anak-anak berapa persen, nanti bisa ditanyakan ke pengadilan, ditanyakan lagi oleh ahli-ahli hukum. Saya juga bisa menjelaskan, tapi waktunya ya, itu kan saya harus tahu berapa jumlah tanahnya, hartanya dan sebagainya, berapa jumlah harta yang mau dibagi dan lain-lain. Apa sih ini? Nusantara, IFC Nusantara ya. Jadi kita harus tahu berapa yang banyak yang dibagi, baru ketahuan. Jadi garis besarnya tidak bisa begitu saja ibu sambung itu mengklaim kalau itu punya dia dan sebagainya. Tidak bisa mengklaim kalau itu dia miliki, apalagi itu harta bawaan. Harta bawaan itu harta yang didapat sebelum dia nikah. Jadi harta bapakmu, bapak saudara sebelum nikah dengan ibu sambungmu itu sudah punya harta, itu harta bawaan. Tidak semudah itu mereka mengklaim, tidak semudah itu mereka ambil. Jadi nggak usah takut. Saran saya sih minta penetapan waris di pengadilan dengan membuktikan bahwa memang bapak atau abang memang benar ahli warisnya, memang benar pewarisnya, memang benar anak dari bapak ibu yang diwariskan. Dalam penetapan pengadilan agama sudah kuat itu. Nah, dari situ maunya seperti apa, mau dibagi waris, mau dibagi hartanya, ya di situ bisa langsung minta penetapan pengadilan akan membagi. Kita mohon hakim untuk membantu menetapkan bahwa si A, si B, si C itu dapat berapa. Untuk gambaran sih laki-laki 2 ya, perempuan 1 untuk anak-anaknya. Terus selanjutnya berapa sih jumlahnya, berapa sih yang didapat. Nah, itu bisa kita hitung-hitungan, bisa lewat WA saja, SMS saya juga bisa ya. Masalah harta bersama, harta gonogini itu pewaris begitu juga. Oke, mungkin sedikit penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat, semoga berguna YouTube konten-konten saya. Jangan lupa like and subscribe. Saya doakan semua yang nonton konten YouTube saya dari awal sampai akhir. Saya doakan sehat, umur panjang, cepat kaya, duitnya banyak, utangnya hilang, utangnya terhapus, selalu dapat berkarya, bermanfaat untuk orang banyak. Lampung Tengah, Tony Sastrajaya, SHMHCLA. Sukses selalu, tabik pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.